Kalau gaji kamu langsung lenyap beberapa hari setelah tanggal tua, itu bukan karena kamu kurang gaji, tapi karena kamu belum bisa ngatur duit dengan benar. Gaji besar nggak menjamin kamu bakal aman secara keuangan. Ada orang gajinya 20 juta tapi bokeh, terus tiap akhir bulan. Tapi ada juga yang cuma 5 juta sebulan bisa nabung, bisa bayar cicilan, bahkan bisa jalan-jalan. Masalahnya bukan di angka, tapi di cara kamu ngatur. Dan kalau kamu nonton video ini sampai selesai, kamu bakal dapet 7 cara paling simple tapi powerful buat ngatur gaji, supaya nggak terus-terusan bokeh. Langsung aja. Cara pertama, pisahkan rekening kebutuhan dan rekening keinginan. Ini salah satu trik paling simple yang sering diabaikan. Kebanyakan orang cuma punya satu rekening, semua uang numpuk di situ. Dan karena numpuk, akhirnya semua terasa ada duitnya, padahal nggak semua bisa dipakai seenaknya. Solusinya, buka 2 rekening. Satu untuk kebutuhan utama kayak bayar kos, makan, transport, listrik. Yang satu lagi buat keinginan pribadi kayak nongkrong, ngopi, belanja Shopee, atau nonton konser. Contohnya bisa kita lihat dari hasil survei OJK tahun 2022 yang bilang bahwa orang Indonesia cenderung impulsif dalam belanja karena terlalu mudah mengakses dana yang sebenarnya bukan untuk keinginan. Kalau duit buat kebutuhan disatuin sama duit buat senang-senang, ya susah ngendaliin nafsu beli. Pakai 2 rekening dan langsung pisahin gaji kamu begitu masuk. Ini cara sederhana tapi ngebantu banget supaya nggak kalap. Cara kedua, terapkan sistem 50-30-20. Sistem ini udah populer di seluruh dunia karena terbukti efektif. 50% dari gaji buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan atau investasi. Misal gaji kamu 6 juta, berarti 3 juta buat kebutuhan pokok, 1,8 juta buat keinginan, dan 1,2 juta buat nabung. Ini bukan rumus saklek ya, bisa disesuaikan, tapi intinya harus ada porsi yang jelas. Jangan semuanya ludes buat hal-hal yang nggak penting. Riset dari Harvard Business Review tahun 2020, satu bilang, orang yang punya alokasi keuangan jelas, setiap bulan punya tingkat stres, keuangan lebih rendah 60% dibanding yang nggak punya rencana sama sekali. Artinya, bukan soal seberapa gede gaji lo, tapi seberapa pintar lo ngatur alokasinya. Cara ketiga, jangan tunggu akhir bulan buat nabung. Nabung di awal, bukan sisa. Ini kesalahan klasik. Banyak orang bilang, nanti kalau masih ada sisa, baru deh nabung. Kenyataannya, nggak pernah ada sisa. Karena kita selalu bisa nemuin alasan buat ngabisin duit. Yang tadinya pengen beli baju diskonan, tiba-tiba jadi pengen beli headset baru. Duit bakal habis kalau nggak disisihkan di awal. Makanya prinsipnya adalah bayar diri sendiri terlebih dahulu. Gaji masuk, langsung sisihkan minimal 10-20% buat ditabung atau investasi. Jangan ditunda. Contoh nyatanya, di akun TikTok-nya, Financial Planner Ligwina Hananto pernah bilang, salah satu kliennya yang gajinya cuma 4 juta sebulan, tetap bisa nabung rutin 500.000, karena selalu disiplin nabung dulu, sebelum yang lain. Dalam setahun, dia punya dana darurat cukup dan bisa bayar DP motor tanpa ngutang. Cara keempat, catat pengeluaran. Tapi jangan ribet. Banyak orang males nyatat pengeluaran karena mikirnya ribet. Harus masukin semua transaksi satu-satu sampai yang 5.000 pun dicatat. Padahal, tujuan utama nyatat itu bukan buat jadi akuntan, tapi biar sadar kemana aja duit pergi. Solusi paling simple, pakai aplikasi. Aplikasi kayak Money Lover, Spendy, atau Dompetku, itu bisa bantu kamu nyatet secara otomatis atau semi-otomatis. Atau kalau kamu lebih nyaman, pakai Google Sheet pun bisa. Yang penting adalah kamu tahu, bulan ini uang kamu lari kemana. Karena kalau nggak tahu, ya susah evaluasi. Tiba-tiba saldo habis tapi bingung kenapa. Data dari Bank Indonesia menunjukkan,
orang yang mencatat pengeluarannya minimal 1 bulan punya kemungkinan 2 kali lipat lebih besar punya tabungan darurat. Cara kelima, hindari cicilan konsumtif apalagi pay later. Pay later itu racun paling manis, karena kelihatannya ringan, padahal bikin kamu bokeh diam-diam. Bayangin kamu beli sepatu 600.000 pakai pay later 3 bulan. Kelihatannya ringan, cuma 200.000 sebulan. Tapi kalau kamu beli 3 barang dalam bulan yang sama dengan skema serupa, tiba-tiba cicilan kamu jadi 600.000 sebulan. Dan itu belum termasuk bunga, denda kalau telat, dan godaan beli barang lain lagi. Data dari Katadata tahun 2023 menyebut 52% pengguna pay later di Indonesia nggak sadar berapa total cicilan yang mereka punya. Dan 1 dari 3 orang akhirnya gali lubang tutup lubang, karena bayar pay later pakai utang baru. Kalau kamu nggak bisa beli barang itu pakai uang cash sekarang, artinya kamu belum mampu. Jangan maksa. Cara keenam, punya dana darurat itu wajib. Dana darurat bukan buat gaya-gayaan. Ini penting supaya hidup kamu nggak panik tiap ada kejadian mendadak. Sakit, motor rusak, HP jatuh, itu semua butuh duit cepat. Idealnya, dana darurat minimal 3 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau kamu pengeluaran 4 juta sebulan, berarti minimal kamu punya 12 juta buat dana darurat. Emang dia nggak bisa ngumpulin segitu langsung, tapi mulai aja dulu. Sisihin pelan-pelan. Bahkan 100.000 seminggu pun udah langkah awal yang bagus. Contohnya, coba cek cerita dari Kompas Money edisi khusus 2022. Seorang pekerja outsourcing di Jakarta yang rutin nabung dana darurat selama 18 bulan akhirnya bisa bertahan waktu dia di PHK mendadak. Nggak perlu panik, nggak perlu utang, karena dia punya cadangan. Dana darurat bikin kamu aman secara mental dan finansial. Cara ketujuh, upgrade skill, bukan gaya hidup. Banyak orang begitu naik gaji, langsung upgrade gaya hidup. Gaji naik 1 juta, langsung langganan Netflix Premium. Naik 2 juta, langsung ambil cicilan iPhone. Padahal, kalau kamu tahan sedikit, uang tambahan itu bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Misalnya ikut pelatihan, beli buku, ambil sertifikasi, atau ikut kelas online yang bisa ningkatin penghasilan kamu ke depan. Contoh paling nyata, di LinkedIn banyak cerita profesional yang ambil kursus digital marketing atau data analisis dari platform kayak Revo atau Coursera, dan setelah 6 bulan bisa pindah kerjaan dengan gaji 2-3 kali lipat. Jadi, pas gaji naik, tahan diri buat nggak ikut-ikutan flexing. Pakai momen itu buat investasi ke diri sendiri. Karena upgrade gaya hidup cuman bikin kamu kelihatan kaya. Tapi upgrade skill bikin kamu benar-benar bisa jadi kaya. Dan itu tadi 7 cara simple tapi powerful buat ngatur gaji, biar nggak bokek mulu tiap akhir bulan. Kalau kamu bisa praktekin minimal 3-4 aja dari semua poin tadi, kamu bakal ngerasa banget perubahannya dalam 3 bulan ke depan. Nggak panik pas tanggal tua, bisa nabung rutin, dan yang paling penting, bisa hidup lebih tenang. Jadi bukan soal gaji kecil atau besar, tapi cara kamu ngatur dan ngerespon setiap rupiah yang masuk. Orang pintar bukan yang cari duit banyak doang, tapi yang bisa ngatur duitnya dengan benar. Kalau kamu punya pengalaman soal ngatur gaji, entah berhasil atau gagal, share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga.